Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Tuhan pasti buka jalan saat tiada jalan. Terlebih dalam situasi seperti saat yang kita alami sekarang ini, kita harus tetap mempercayai akan janji penyertaan Tuhan, bahwa dalam situasi apapun Tuhan pasti akan buka jalan. Walaupun kita lihat situasi kondisi semakin berat, terlebih lagi ditambah dengan adanya pencurian di mana-mana, sebagaimana tadi malam ada banyak berita-berita yang mengabarkan ada pencurian di berbagai tempat di Kota Temanggung. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk boleh terus berserah, bersandar kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali beribadah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau Bapa yang memelihara dan menjagai kami datang bersyukur di hadapan-Mu, menyembah dan meninggikan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami rindu dikuatkan, diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, urapi hamba-Mu, jemaat, agar kami boleh mengerti dan kami boleh semakin hari semakin yakin akan Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu melindungi kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 33 sampai ayat yang ke-49. Tetapi saya tidak akan membacakan semuanya kepada kita. Saya akan membacakan ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu." Di saat-saat situasi saat sekarang ini, saudaraku yang terkasih, sangatlah penting untuk kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan selalu memelihara dan juga melindungi kita. Dan kita akan belajar bahwa dengan kita percaya, kita akan diberkati oleh Tuhan. Percaya Tuhan, hidupmu diberkati secara rohani. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari dulu sampai sekarang ada banyak orang yang mengaku pernah bangkit dari kematian. Ada banyak orang yang mengaku bahkan ketika mereka mati, mereka naik ke surga, jalan-jalan, bertemu dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus katanya meminta mereka kembali ke dunia dan hidup kembali di tengah-tengah manusia di dunia ini. Nah, sayangnya kesaksian mereka cenderung subjektif, kesaksian pribadi, dan yang patut dipertanyakan adalah dasar ketika mereka berbicara demikian. Tanda atau bukti yang lemah, dasarnya lemah. Pertanyaannya adalah apakah mereka sudah pernah dikuburkan? Jangan-jangan mereka hanya mati suri, atau mungkin ketika mereka koma karena sakit atau karena sesuatu hal, mereka masih tetap hidup karena alat bantu secara medis.
Ataupun juga apakah ada orang yang menyaksikan mereka ketika mengalami kematian? Adakah dokter atau seorang medis yang kemudian memastikan bahwa mereka memang sudah benar-benar mati? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Bagaimana dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Ataupun juga Lazarus yang hidup kembali. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu dasarnya kuat. Ada banyak tanda-tanda yang menguatkan. Ada buktinya. Jadi bukan tanpa dasar yang jelas. Yesus sungguh-sungguh mati. Yesus benar-benar mati dan bangkit setelah 3 hari kemudian. Saudaraku, buktinya banyak. Yang pertama, sebelum Yesus mati, di dalam kitab Injil, dia sudah memberitahukan kematiannya, baik kepada murid-murid maupun juga kepada pengikut-pengikut yang lain, bahwa ia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ia memberitahukan kematiannya sebanyak 4 kali. Adakah orang-orang yang mengaku pernah mati dan bangkit memberitahukan terlebih dahulu tentang kematiannya? Adakah orang-orang yang mengaku sudah bangkit dari kematian memberitahukan, mengumumkan, menyatakan bahwa dia akan mati, lalu kemudian akan bangkit setelah dia naik ke surga? Yesus, ketika dia akan mati, dia memberitahukan kepada murid-murid. Ini menjadi bukti, ini penting, menjadi dasar yang kuat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak saksinya yang menyaksikan kematian Yesus. Banyak saksinya yang menyaksikan kematian Lazarus. Bahkan firman Tuhan mengatakan Lazarus 4 hari di dalam kubur sebelum ia dibangkitkan oleh Tuhan. Dan Yesus Kristus, dia juga ada di dalam kubur selama 3 hari sebelum ia bangkit dari kematian. Ada banyak saksinya. Bahkan Maria Magdalena, Yusuf orang Arimatea, kita sudah belajar, merekalah bersama dengan yang lain menguburkan Tuhan Yesus. Dan kita tahu pada masa itu orang yang sudah mati akan diberikan, akan dibungkus dengan kain kapan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau ia bangkit, kalau ia hidup, pasti ada orang yang membantu untuk membuka kain kapan. Itulah yang kita bisa saksikan dari Yohanes pasal 11 ayat 44, di mana ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dan kemudian Lazarus hidup kembali, Yesus meminta kepada orang banyak untuk membuka kain kapan Lazarus. Ada dasarnya, ada tanda-tanda yang kuat, terlebih lagi dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada bukti, ada dasar, bukan sekedar kesaksian, bukan sekedar pernyataan yang subjektif, pribadi, tetapi Yesus Kristus mati bukan menurut diri sendiri, bukan menurut perkataannya saja, tetapi ada tanda-tanda yang jelas, ada dasar yang jelas. Nah, oleh karenanya tidak ada alasan sesungguhnya untuk tidak mempercayai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada dasar bagi murid-murid. Karena apa? Karena murid-murid Tuhan Yesus mengalami sendiri, melihat sendiri, menyaksikan sendiri dasar-dasar, tanda-tanda. Mereka menjadi saksi mata dari kematian Kristus. Mereka mendengar bahwa dia akan mati, bahkan sampai 4 kali. Mereka juga melihat bagaimana Kristus juga mati di atas kayu salib. Dan tanda yang juga tidak perlu diragukan
bagaimana para serdadu menikam lambung Yesus. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid tidak percaya. Dan apa yang menjadi akibat dari ketidakpercayaan? Mereka akan kebangkitan Yesus. Yang pertama, tidak percaya menjauhkan murid-murid termasuk kita dari damai sejahtera Tuhan. Tidak percaya menjauhkan murid-murid dan kita orang percaya dari damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, tidak percaya menyebabkan murid-murid dan kita orang percaya kehilangan sukacita, atau sukacita itu tidak sempurna memenuhi hati kita. Nah, ketidakpercayaan murid-murid ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menunjukkan krisis iman di dalam kehidupan mereka. 4 kali Yesus sudah berkata, memberitahukan bahwa dia akan mati dan bangkit. Dan juga kalau kita menyaksikan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, di dalam Lukas pasal 24 ini, Yesus telah berjumpa dengan 2 orang murid waktu mereka berjalan ke Emmaus. Dan kedua murid ini sudah berjumpa dengan murid-murid yang lain di dalam perikop ini. Mereka sedang bercerita, mereka sedang bercakap-cakap, mereka sedang memperbincangkan apa yang disampaikan oleh kedua murid ini. Tetapi sayangnya mereka tidak percaya. Bahkan kedua murid ini sudah memberitahukan kepada mereka bahwa mereka sudah melihat Tuhan. Bahkan keduanya makan roti bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi murid-murid itu tidak percaya. Murid-murid itu tidak mau mendengar kesaksian orang-orang yang sudah melihat Tuhan. Tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh kedua murid Yesus yang sudah berjumpa dengan Dia. Akibatnya mereka kehilangan damai sejahtera Tuhan. Akibatnya mereka tidak mengalami damai sejahtera. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka dibayang-bayangi oleh ketakutan. Ketidakpercayaan menghalangi mata mereka melihat Yesus yang datang membawa damai sejahtera di tengah mereka. Bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita? Mari kita belajar dari murid-murid saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam situasi saat sekarang ini, kita harus sungguh-sungguh percaya akan janji firman Tuhan. Selama hidup kita, ada banyak tanda-tanda penyertaan Tuhan. Ada banyak bukti-bukti penyertaan Tuhan. Ada banyak dasar yang kuat bagaimana Tuhan menyertai kita. Bagaimana Tuhan menyertai saya. Bagaimana Tuhan memelihara saudara. Bagaimana Tuhan melindungi kita semuanya, memberkati kita. Maka Tuhan yang sama akan tetap menjaga kita dalam situasi seperti sekarang. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata bahwa ia akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada orang percaya seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita selama-lamanya. Maka marilah kita percaya akan perkataan firman Tuhan ini. Ada Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Ada Roh Kudus yang akan melindungi kita, memelihara kita dalam situasi sulit seperti saat sekarang ini. Ada Roh Kudus yang akan menjaga kita. Dan bukankah sampai saat ini kita ada? Kita hidup berkat penyertaan Tuhan, berkat pemeliharaan Tuhan. Banyak sudah yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Banyak sudah tanda-tanda atau bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada dasar bagi kita untuk ragu seperti kedua belas murid atau seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tidak ada dasar bagi kita untuk bimbang. Tidak ada dasar bagi kita untuk takut. Tidak ada dasar bagi kita untuk cemas. Kasih sayangnya bagi kita kekal untuk selama-lamanya, dan tidak sekali-kali ia akan meninggalkan kita. Jadi apapun yang terjadi saat ini, Tuhan rindu agar kita tetap mempercayai Dia. Tuhan rindu agar kita tetap yakin akan penyertaan, akan pertolongan, akan perlindungan, akan pemeliharaan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang selalu ada bagi setiap orang yang mencari perlindungannya.
Kita akan kehilangan damai sejahtera jika kita tidak percaya kepada Tuhan. Hidup kita akan dipenuhi ketakutan, hidup kita akan dipenuhi kebimbangan, hidup kita akan dipenuhi kecemasan, dan itu bisa berdampak pada kesehatan kita, baik itu jasmani kita, baik itu rohani kita, baik itu kejiwaan kita. Semuanya akan berdampak jikalau kita tidak mempercayai penyertaan Tuhan. Sebaliknya, dengan percaya janji penyertaan Tuhan, hati dan pikiran kita akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan dengan iman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka niscaya, pasti, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kedua, tidak percaya Tuhan akan membuat kita kehilangan sukacita. Tidak percaya Tuhan akan membuat sukacita yang ada di hati kita tidak sempurna. Jika damai sejahtera hilang, mungkinkah kita akan mengalami sukacita? Jikalau kita dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kebimbangan, akankah damai sejahtera itu akan sempurna memenuhi ruang hati kita, melingkupi hidup kita? Bagaimana bisa seseorang yang takut, gelisah, dan cemas akan mengalami sukacita dari Tuhan? Jadi keduanya bertolak belakang, sama seperti kepala dan leher. Itu sukacita dan damai sejahtera itu seperti kepala dan leher, tidak dapat dipisahkan. Kepala tanpa leher tidak akan bisa hidup. Begitu juga leher tanpa kepala, manusia tidak akan bisa hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah murid-murid senang ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka? Apakah murid-murid senang, bersukacita ketika Yesus ada berdiri di hadapan mereka? Ya, firman Tuhan berkata mereka girang, tetapi mereka masih ragu-ragu, mereka masih heran, mereka masih bimbang. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka belum percaya, sehingga mereka baru sampai kepada tahap girang. Belum sukacita secara penuh memenuhi hati mereka. Sukacita mereka hanyalah sukacita yang spontanitas, tetapi tidak benar-benar membawa mereka kepada suasana sukacita penuh seperti yang Tuhan kehendaki. Sukacita mereka tidak membuat mereka mengalami damai sejahtera. Namun lihatlah apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka masih bimbang. Bahkan firman Tuhan berkata dalam perikop ini, bagaimana Tuhan Yesus sekali lagi meminta roti, meminta makanan, dan murid-murid itu memberikan ikan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sekali lagi membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang telah hidup dan bangkit dengan memakan ikan itu di hadapan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo kita percaya, kita pegang teguh janji Tuhan agar hidup kita dipenuhi sukacita surga. Sekalipun saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sukar. Mari kita belajar dari iman orang-orang percaya di Makedonia. Sekalipun mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap, melimpah, meluber. Karena mereka tanamkan dalam hati bahwa Tuhan yang telah mati dan hidup untuk mereka adalah Tuhan yang kasih setianya tiada berkesudahan. Dikala hidup menjadi sulit, kita harus kuat karena Yesus ada di sisi kita. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia yang akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan akan goyah. Bersukacitalah, sebab di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan tetaplah bertekun dalam doa. Niscaya Allah itu bagi kita akan menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, Dia sungguh sangat terbukti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap percaya. Mari kita tetap mengimani akan janji penyertaan Tuhan. Agar kita tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Mengalami sukacita penuh dalam situasi saat sekarang ini. Itulah yang kita butuhkan. Biarlah badai akan terus berlangsung. Kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi kita percaya sampai badai ini berlalu,
sampai wabah ini reda, kita yakin Tuhan menyertai kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah memberkati kami. Teguhkan iman kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Amin.